Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Crossing Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny yang rilis pada tahun 2016. Film ini adalah kelanjutan dari film Crossing Tiger Hidden Dragon yang rilis pada tahun 2000, dan sebelumnya videonya sudah di-upload atau bisa dicek linknya ada di deskripsi. Film ini menceritakan tentang sebuah pedang legendaris yang sangat kuat dari senjata apapun, sehingga pedang ini banyak sekali diperebutkan oleh para kelompok pendekar, dan pada akhirnya pedang ini pun menjadi tujuan dari peperangan, sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan hanya demi memperebutkan pedang tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal cerita terlihat seorang wanita yang bernama Sulin. Pada saat itu setelah 18 tahun kematian Limubai, banyak sekali anggota yang telah meninggalkan klan Ironway, dan banyak juga klan yang berperang untuk memperebutkan kekuasaan di dunia persilatan. Kemudian Sulin akan turun gunung bertujuan ke House of Tea untuk menghadiri pemakaman seorang pemimpin kota sahabat dari Limubai. Akan tetapi di tengah perjalanan Sulin diserang oleh sekelompok teratai barat yang ingin membunuhnya. Dan di tengah pertarungan, tiba-tiba datanglah seorang pendekar bertopeng yang membantunya untuk mengalahkan orang-orang itu. Dan pada akhirnya Sulin dan pendekar bertopeng pun berhasil mengalahkan sekelompok orang tersebut. Kelompok teratai barat itu yang diketuai oleh seseorang yang bernama Wei Fang, dan pendekar bertopeng itu pun pergi meninggalkan Sulin begitu saja. Wei Fang yang berhasil kabur pun ditemui oleh seorang penyihir di dalam hutan itu yang meminta Wei Fang untuk membawanya bertemu dengan Lord Dai. Lalu di tempat lain terlihat Lord Dai, seorang pemimpin dari kelompok teratai barat yang selalu berambisi menguasai dunia persilatan, dan ditemui oleh seorang wanita bernama Snowface yang bermaksud ingin bergabung di perguruan teratai barat. Akan tetapi sebenarnya Snowface mempunyai misi untuk membalaskan dendam gurunya yang dibunuh oleh Lord Dai, dan saat sudah bertemu dia langsung mengambil pedang dan menyerang dengan niat membunuhnya. Kemudian pedang Snowface pun patah, dan sadar bahwa dirinya sudah terpojok dan tidak bisa mengalahkan Lord Dai, dia kemudian pergi melarikan diri. Setelah itu terlihat Sulin telah sampai di House of Tea, rumah pemimpin kota Tuan Ti, dan dia disambut baik oleh anak mendiang Tuan Ti yang bernama Tuan Zhao. Sulin datang bertujuan untuk menghadiri upacara penghormatan kematian Tuan Ti, sahabat dari Limubai. Dan Sulin pun dikejutkan oleh sebuah pedang Green Destiny yang tidak disembunyikan keberadaannya. Ternyata pedang Green Destiny ini dipajang sebagaimana permintaan mendiang Tuan Ti, dan pedang ini sebelumnya dimiliki oleh kekasihnya Sulin, yaitu Limubai. Kemudian diberikan kepada pemimpin kota yaitu Tuan Ti, bertujuan untuk menjaganya sebelum dia meninggal. Sehingga ketika Sulin memegang pedang itu, dia teringat kembali tentang sosok Limubai. Dulunya Sulin dan Limubai adalah sepasang kekasih. Akan tetapi mereka tidak menikah dikarenakan Sulin pernah berjanji kepada seseorang bahwa dia akan dinikahi oleh seorang pendekar sebelum bertemu dengan Limubai. Namun seorang pendekar itu pun mati dikarenakan dibunuh oleh Lord Dai. Scene pun berpindah di kuil teratai barat. Terlihat si penyihir yang telah bertemu dengan Lord Dai. Si penyihir pun mengatakan bahwa untuk menaklukkan dunia persilatan, Lord Dai membutuhkan pedang yang lebih hebat dari pedang yang dimilikinya sekarang. Sambil menunjukkan pedangnya, Lord Dai menjelaskan maksud dari si penyihir. Kemudian si penyihir menjelaskan pedang Green Destiny milik Limubai yang selama ini disembunyikan di House of Tea, dan dia menyuruh Lord Dai untuk mengirimkan Wei Fang untuk mencuri pedang tersebut. Dan keesokan harinya terlihat upacara pemakaman mendiang Tuan Ti pun dilaksanakan dengan dihadiri banyak tamu termasuk Snowface. Singkat cerita, malam pun tiba. Wei Fang pun beraksi untuk mencuri pedang Green Destiny di kediaman mendiang Tuan Ti. Dan ternyata ada Snowface juga yang berniat untuk mencuri pedang Green Destiny, hingga mereka pun berkelahi untuk memperebutkan pedang tersebut. Di saat Snowface melihat tanda lahir di dada Wei Fang, Snowface pun terkejut.
Karena terdengar keributan, Wei Fang pun akhirnya ditangkap oleh Sulin. Dan sementara Snowface berpura-pura membuntuti Wei Fang dan berniat untuk menangkapnya, lalu Sulin memerintahkan penjaga untuk mengurung Wei Fang. Hingga di saat Sulin akan mengembalikan pedang itu ke tempat asalnya, Snowface itu mengikutinya dan bertanya apakah pedang tersebut sangat hebat dan kuat seperti berita yang beredar. Lalu Sulin pun meminta Snowface untuk merebut pedang itu dari tangannya. Namun serangan Snowface dengan mudah bisa dipatahkan oleh Sulin. Dan karena Snowface mengetahui kehebatan Sulin, Snowface pun meminta untuk menjadi muridnya. Akan tetapi saat itu Sulin menolaknya. Keesokan paginya, dikarenakan Sulin merasakan khawatir akan keamanan House of Tea, dia meminta izin ke Tuan Zhao untuk memindahkan pedang Green Destiny ini ke Gunung Wudan agar Lord Dai tidak menyerang House of Tea dan mengambil pedang tersebut. Akan tetapi Tuan Zhao tidak mau melakukannya karena dia telah berjanji kepada sang ayah akan menjaga pedang Green Destiny di tempat tersebut. Melihat Tuan Zhao yang bersikeras mempertahankan pedang itu di sana, Tuan Zhao meminta Sulin untuk membantunya. Dan Sulin mengatakan untuk menahan kelompok teratai barat yang membutuhkan bantuan para pendekar. Lalu akhirnya Sulin pun memutuskan untuk membuat pengumuman ke para pengikut Iron Way yang setia untuk menjaga House of Tea. Kemudian terlihat seorang pendekar yang melihat pengumuman itu membawanya ke sebuah kedai dan menempelkannya di sana. Pendekar itu tak lain adalah Silent Wolf, dan dia juga adalah pendekar bertopeng yang membantu Sulin di awal film. Akan tetapi, tiba-tiba terlihat seorang ketua bandit yang melihat pengumuman yang ditempelkan oleh Silent Wolf pun dilepaskannya dan mencoba untuk memerah Silent Wolf lalu meremehkannya yang hanya sendirian. Namun ternyata di sana ada 4 orang anggota dari Iron Way yang tersisa yang tengah berada di tempat tersebut. Flying Blade of Shantung. Thunderfist Chan. Silver Dart Shi. Aye. Tutuma. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah mereka mengalahkan para bandit itu, kemudian mereka berlima pun segera menuju House of Tea untuk menemui Tuan Zhao. Dan Sulin karena curiga dengan Snowface, akhirnya Sulin pun menerima Snowface sebagai muridnya dengan tujuan mengetahui rencana Snowface yang sebenarnya. Dan di House of Tea Sulin memulai melatih Snowface. Namun Sulin merasakan jiwa Snowface dipenuhi dendam, ditambah Wei Fang yang mengganggunya, membuat konsentrasi Snowface menjadi hancur. Dan di saat Snowface menyerang dengan sebuah jurus, Sulin pun mengatakan bahwa guru Snowface sebelumnya melatihnya dengan sangat baik. Hal itu pun diakui oleh Snowface. Akan tetapi sayangnya gurunya telah lama mati, dibunuh oleh Lord Dai. Dan di tempat lain terlihat rombongan Silent Wolf sedang beristirahat. Mereka pun menceritakan bahwa pedang Green Destiny adalah pedang terkuat yang ditempuh pada era dinasti Qin. Pedang itu mampu membelah baja sekalipun, dan orang yang memakai pedang itu tak terkalahkan di dalam pertempuran tersebut. Setelah itu, terlihat rombongan Iron Way ini telah sampai di House of Tea dan disambut oleh Sulin. Akan tetapi ketika Sulin melihat Silent Wolf, Sulin sangat terkejut, kecewa terhadap Silent Wolf, lalu meninggalkan mereka. Disinilah kisah masa lalu Silent Wolf yang ternyata adalah tunangan Sulin dan diceritakan dulu saat Silent Wolf melawan Lord Dai. Dia terjatuh ke jurang dan ternyata dia berhasil bertahan. Akan tetapi Lord Dai menganggap dirinya telah mati. Alasan Silent Wolf tidak kembali adalah karena dia sadar bahwa sebenarnya Sulin dan sahabatnya Li Mubai saling memiliki perasaan. Dan Silent Wolf berpikir jika dia kembali, dirinya hanya akan menjadi pembatas bagi mereka berdua. Akan tetapi kenyataannya setelah kematian Silent Wolf, Li Mubai telah menghargainya dengan tidak menyatakan perasaannya kepada Sulin. Di tempat lain, terlihat Lord Dai telah menghancurkan sebuah desa. Dia memerintahkan anak buahnya yang bernama Mantis untuk memimpin pasukan dan menyerang House of Tea, bertujuan untuk mengambil pedang Green Destiny, dikarenakan sebelumnya Wei Fang telah gagal mencurinya. Xin pun berpindah di House of Tea. Saat itu anggota Iron Way yang tengah berjaga merasakan adanya serangan. Sulin yang juga merasakannya pun memerintahkan semua penjaga untuk bersiap. Hingga kelompok teratai barat akhirnya bertarung langsung dengan para pendekar Iron Way. Dan di sisi lain, Snowface yang menjaga Wei Fang pun diserang oleh Mantis. Lalu Wei Fang pun mengatakan tempat pedang Green Destiny disimpan yang membuat Mantis pergi dari sana. Kemudian Mantis pun akan berhadapan dengan Silver Sea, dan dalam pertarungan ternyata Silver Sea pun ditikam dan dikalahkan oleh Mantis.
Melihat hal itu pun Tartelma langsung menyerang Mantis. Akan tetapi ternyata Tartelma pun ikut tewas di tangan Mantis. Selanjutnya terlihat penyihir telah membuka peti pedang yang kosong. Ternyata di belakangnya sudah ada Sulin yang memegang pedang Green Destiny. Penyihir yang akan kabur, tapi tiba-tiba Tuan Zhao pun datang dan langsung dijadikannya sandera. Di sini si penyihir mengatakan bahwa dia mengincar pedang Green Destiny karena terbunuhnya orang tua si penyihir dibunuh menggunakan pedang tersebut. Kemudian si penyihir pun membunuh Tuan Zhao lalu kabur dari sana. Kesedihan pun menyelimuti House of Tea di malam itu, dan semua ini hanya demi semua pedang. Selanjutnya di tempat Wei Fang ditahan. Di sana terlihat Snowface yang akhirnya menceritakan tentang ibu dari Wei Fang. Ibu Wei Fang bernama Han Mei. Dia dikenal salah satu pendekar yang namanya cukup terkenal di dunia persilatan. Dan diceritakan dahulu ketika Han Mei mendapatkan masalah dari suaminya dan pergi dari rumahnya, Han Mei pun melahirkan Wei Fang sebagai anak laki-laki. Namun tiba-tiba datang seorang selir yang menginginkan anak laki-laki untuk menyenangkan suaminya. Akhirnya selir itu pun menukarkan bayi perempuannya dengan Wei Fang. Selir itu berharap suaminya akan senang memberi dia seorang anak laki-laki. Namun malah sebaliknya, selir itu pun diusir dari rumah oleh suaminya. Sehingga Han Mei yang mengetahui itu pun sangat marah. Namun Han Mei yang tidak tega melihat anak perempuan itu begitu saja. Langsung pada akhirnya Han Mei pun tetap membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri dan mengajari ilmu bela diri. Akan tetapi Han Mei juga tetap mencari di mana keberadaan anaknya itu, dan terdengar kabar bahwa anaknya berada di kelompok teratai barat. Di sana Wei Fang dibesarkan oleh kakak besi tanpa mengetahui siapa sosok ibunya itu. Lalu pada akhirnya Han Mei pun pergi menantang Lord Dai untuk membebaskan kembali anaknya tersebut. Akan tetapi ternyata Han Mei pun dikalahkan oleh Lord Dai. Dan dalam kondisi sekarat, Han Mei berpesan kepada Snowface tentang anaknya yang memiliki tanda lahir burung di dadanya. Han Mei berkata, kamu harus menemukannya. Bila dia menjadi pria yang sangat baik, maka kamu harus membantunya. Akan tetapi jika dia menjadi pria yang sangat jahat, maka kamu harus membunuhnya. Dan janji inilah yang membuat Snowface dilema antara harus membunuhnya atau membebaskannya. Dan keesokan harinya, terlihat Snowface tiba-tiba membebaskan Wei Fang tanpa sepengetahuan siapapun. Hal itu dilakukan Snowface karena sebagai janji Snowface kepada ibu Wei Fang untuk melindungi Wei Fang dan berharap Wei Fang pun bisa meninggalkan kelompok teratai barat tersebut. Akan tetapi tanpa diduga, Wei Fang pun berubah pikiran dan mencuri pedang tersebut. Wei Fang yang berniat kabur membawa pedang Green Destiny pun dihadang oleh Silent Wolf yang membuat keduanya terlibat dalam pertarungan. Dan di saat mereka sedang bertarung, datanglah kakak besi kru Wei Fang yang membantunya dan menyuruh Wei Fang untuk membawa pedang tersebut. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Silent Wolf. Akan tetapi luka dari pertarungan tidak bisa membuatnya mengejar Wei Fang. Kemudian datanglah Sulin yang membantunya untuk menghentikan pendarahan Silent Wolf tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada akhirnya Wei Fang pun telah sampai di tempat kelompok teratai barat. Dan Wei Fang yang telah membawa pedang Green Destiny pun ini disambut oleh Lord Dai. Ketika akan menyerahkan pedang itu, Wei Fang berencana membalaskan kematian ibunya. Ia kemudian menyerang Lord Dai. Akan tetapi Lord Dai mampu menghindar dari serangan Wei Fang, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tidak lama kemudian datanglah Silent Wolf, Sulin, Thunderchan, Flying Blade, dan Snowface yang menyerang markas kelompok teratai barat. Kemudian Wei Fang yang ditendang dari atas menara oleh Lord Dai sampai hampir terjatuh. Ia terlihat bertahan dengan satu tangan. Dan ketika Wei Fang melihat Silent Wolf, Wei Fang pun langsung memberikan pedang Green Destiny itu kepada Silent Wolf untuk melawan Lord Dai dan menuntaskan pertarungan mereka yang sebelumnya. Sementara itu Sulin yang melihat si penyihir itu pun bergegas ke atas untuk memasuki ruangan itu dan melawannya. Sehingga Sulin pun membunuh si penyihir itu. We will have our vengeance on you.
Dan di bawah menara pertarungan pun terus terjadi, sampai pada akhirnya datanglah Mantis, anak buah Lord Dai. Dalam pertarungan itu, dia dengan mudah membunuh Flying Blade dan kemudian membunuh Thunder Chan. Snowface yang melihatnya pun langsung menyerang Mantis dan menjadi duel sengit di antara keduanya. Lalu sampai pada akhirnya Snowface pun berhasil membunuh Mantis. Akan tetapi, ternyata Mantis juga berhasil menikam dada Snowface yang kemudian membuatnya terjatuh dan tidak berdaya di pelukan Wei Fang. Dan selanjutnya pertarungan yang sangat epik antara Silent Wolf dan Lord Dai. Mereka terus bertarung sambil tetap menyerang. Silent Wolf lompat dan berhasil menusuk Lord Dai yang pada akhirnya terjatuh dan tewas. We don't hold this sword. Dan di akhir cerita terlihat Silent Wolf, Sulin, Wei Fang, dan Snowface berhasil selamat dari pertempuran itu. Terlihat mereka sedang pergi menuju Gunung Wudan untuk menyimpan pedang Green Destiny ini. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.